Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan proses belajar kita, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, dan pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai proses belajar kita, terlebih dahulu, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yang pertama, kita akan belajar tentang peta pikiran atau yang dikenal dengan mind map. Peta pikiran adalah salah satu metode belajar yang bertujuan membantu memahami materi pelajaran secara keseluruhan dengan cara memetakan bagian penting dari pelajaran. Belajar membuat peta pikiran dapat melatih kreativitas kita. Dalam bagian peta pikiran, dapat kita cantumkan kata-kata singkat, warna, garis, dan gambar agar lebih menarik. Terus, apa sih yang perlu diperhatikan dalam membuat peta pikiran? Yang pertama, letakkan topik utama di tengah. Setelah itu, buatlah kaki dalam bentuk garis untuk setiap subtopik yang digambar searah jarum jam. Pada setiap subtopik, kalian juga dapat menambahkan kaki lagi sebagai sub dari subtopik. Untuk lebih jelasnya, seperti apakah sih peta pikiran itu? Yuk kita belajar lagi. Nah, anak-anak, perhatikan contoh peta pikiran berikut. Yang di tengah, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan topik utamanya. Dari topik utama, kita bisa membuat kaki-kaki menjadi subtopiknya. Kita bisa dibantu dengan menggunakan kata tanya. Kapan? Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk mempermudah lagi, menggali informasi lainnya, kita juga bisa menggunakan kata tanya di mana. Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan? Jawabannya adalah proklamasi dilaksanakan di rumah Ir Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kita bisa juga menggali informasi dengan kata tanya siapa. Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan? Maka jawabannya adalah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Ir Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang terakhir, kita juga bisa menggunakan kata tanya apa. Apa sih proklamasi kemerdekaan itu? Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa penting yang menandai kemerdekaan Indonesia sebagai suatu negara. Masih banyak informasi yang lain mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kalian bisa kembangkan sendiri lebih lanjut. Nah, anak-anak, meskipun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan, akan tetapi kita harus tetap menjaganya dengan bersatu di antara perbedaan yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan budaya. Bagaimana caranya kita tetap bersatu? Nah, untuk lebih jelasnya,
kalian baca teks berikut ya. Teks ini ada juga di buku kalian, buku tematik halaman 9. Setelah kalian membaca teks tersebut, maka tuliskan apa perbedaan yang ada di teks tersebut. Kemudian, bagaimana cara menyikapinya? Dan yang terakhir, apa sih manfaat hidup rukun tersebut? Nah, kalian bisa menjawab 3 pertanyaan ini setelah membaca teks perbedaan yang menguatkan. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks tentang perbedaan yang menguatkan, maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa tokoh Asna, Tony, Utami, Wande adalah contoh yang menerapkan sikap persatuan dan kesatuan di antara perbedaan. Meskipun mereka berbeda agama, berbeda suku, mereka saling menghormati dan menghargai sehingga dapat hidup rukun. Berikutnya, kita akan membahas tentang apa sih makna dari persatuan dan kesatuan itu. Persatuan dapat diartikan sebagai gabungan dari beberapa bagian. Persatuan sendiri berasal dari kata satu yang mempunyai arti utuh atau tidak terpecah belah. Sehingga persatuan dan kesatuan berarti bersatunya corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di berbagai tempat. Misalnya di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Contoh persatuan dan kesatuan di rumah antara lain, kerja bakti membersihkan rumah. Yang kedua, membantu ibu memasak. Adapun contoh persatuan dan kesatuan di sekolah, yang pertama, membentuk kelompok belajar. Yang kedua, piket bersama. Yang terakhir, contoh persatuan dan kesatuan di masyarakat. 1. Hidup rukun dengan tetangga. Yang kedua, membantu tetangga yang sedang mengadakan hajatan. Dengan hidup rukun, maka akan terciptalah kedamaian meskipun kita saling berbeda suku atau berbeda agama atau berbeda bahasa. Nah, kalian sekarang bisa kan menerapkan persatuan dan kesatuan di rumah atau di sekolah atau di masyarakat kalian? Sekarang kita akan belajar tentang tari lego-lego. Tari adat Alor yang bermakna persatuan. Tari lego-lego berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor, terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yaitu lingkaran. Pada beberapa literatur disebutkan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Namun, sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu yang disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Di dalam lingkaran, ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Yang kedua,
laki-laki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan laki-laki yang terakhir bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Tarian lego-lego ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang mempunyai mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Sekarang kita akan belajar jenis-jenis pola lantai dalam sebuah tarian. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus, yaitu pola lantai yang membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana, tapi kuat. Contoh pola lantai vertikal bisa kalian perhatikan pada gambar sebelah kanan. Di situ ada tari Span dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Sengkedan dari Bali. Yang kedua, pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal yaitu penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini. Itulah yang dimaksud dengan membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Adapun contoh tari dengan pola lantai diagonal adalah tari gending Sriwijaya, yaitu tarian dari Sumatera Selatan. Pola lantai yang terakhir adalah garis melengkung, yaitu penari membentuk garis lingkaran. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contoh dari pola lantai garis melengkung diantaranya adalah tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Ada juga tari Randai dari Sumatera Barat. Dan yang sudah kita pelajari sebelumnya juga, yaitu tarian lego. Itu adalah beberapa penjelasan tentang pola lantai dari tarian. Mudah-mudahan kalian sekarang sudah mengetahui dan nanti bisa membedakan apa itu pola lantai vertikal, diagonal, ataupun melengkung. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan anak-anak. Belajar kita hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Tuhan, sehingga besok kita dapat berjumpa lagi, dapat belajar lagi, dan tetap semangat. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.